Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu meski via virtual dalam perkuliahan Sejarah Sosial Islam Kontemporer. Hari ini kita akan membahas tentang pemikiran pembaharuan Nurholis Madjid. Saya akan share screen. Kita akan awali dengan latar belakang dari Nurholis Madjid ini. Jadi Nurholis Madjid, beliau lahir di Jombang pada tanggal 17 Maret 1939 yang merupakan seorang cendekiawan, pemikir Islam, dan seorang budayawan Indonesia. Nurholis Madjid ini dilahirkan dalam keluarga pesantren di Jombang, Jawa Timur. Ayahnya adalah seorang kiai, namanya Haji Abdul Madjid. Latar belakang pendidikan ayahnya dari Tebu Ireng. Kemudian kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, Nurholis Madjid ini memulai sekolah rakyat di Mojo Anyer, kemudian di Madrasah Ibtidaiyah, kemudian beliau juga melanjutkan di pesantren ya, pesantren Gontor. Kalau karya-karya Nurholis Madjid ini sangat banyak ya, dimulai misalnya ada buku Hasanah Intelektual Islam, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Pintu-pintu menuju Tuhan, Islam Agama Peradaban, Membangun makna dan relevansi doktrin Islam dalam sejarah, kemudian ada buku Kaki Langit Peradaban Islam, ada Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia, lalu ada Masyarakat Religius, Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, lalu ada buku Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer. Kemudian yang paling terkenal misalnya ada buku Islam, Doktrin dan Peradaban, lalu ada perjalanan religius beliau saat melakukan haji dan umroh, dan banyak sekali karya lain ya yang beliau hasilkan. Pemikiran Nurholis Madjid tentang modernisasi, menurutnya modernisasi ini dimaknai sebagai rasionalisasi. Jadi rasionalisasi ini adalah proses perombakan pola pikir dan tata kerja lama yang tidak masuk akal, lalu menggantinya dengan pola pikir yang baru, tata kerja yang baru yang lebih rasional. Jadi tujuannya adalah agar lebih memperoleh daya guna, kemudian lebih efisien dan maksimal dengan menggunakan penemuan-penemuan mutakhir ya di bidang ilmu pengetahuan terhadap hasil manusia, hasil pemahaman manusia akan hukum objektif yang menguasai alam idea dan material, sehingga alam ini berjalan menurut kepastian tertentu serta harmonis. Nah, modernisasi dalam hal ini menurut Nurholis Madjid adalah rasionalisasi struktur sosial. Kemudian pemikiran Nurholis Madjid lainnya adalah beliau menekankan pentingnya diadakan pembaharuan setelah melihat kondisi dan persoalan yang dihadapi umat Islam. Jadi menurut Nurholis Madjid, pembaharuan itu harus dimulai dengan dua tindakan. Jadi yang satu dengan tindakan yang lainnya sangat erat hubungannya, yaitu dengan melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional, kemudian mencari nilai baru yang lebih berorientasi ke masa depan, sehingga melahirkan ide sekularisasi yang dianggap kontroversial oleh sebagian orang. Nah, kontroversi dari sekularisasi ini sebetulnya menurut Nurholis Madjid tidak berarti bahwa sekuler sebagaimana yang kita pahami gitu ya, tetapi yang dimaksud sekularisasi adalah penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslimin menjadi sekularisasi, yaitu pembebasan dari kungkungan kultural yang membelenggu manusia untuk bisa berpikir kritis dalam memahami realitas. Nah, sekularisasi menurut Nurholis Madjid ini digambarkan sebagai jalan yang mengembalikan ajaran Islam ke wilayah yang hakiki, yakni menempatkan secara jelas yang mana wilayah yang dipandang sakral dan mana wilayah yang dipandang temporal. Lalu gagasannya yang paling terkenal adalah gagasan Islam Yes, Partai Islam No. Nah, ini gagasan ini berangkat dari kekecewaan ya, waktu itu banyak partai-partai Islam yang berusaha untuk merekrut suara-suara ya, suara-suara umat muslim gitu ya. Tetapi menurut beliau gagasan ini adalah partai-partai ini karena waktu itu kan tidak berhasil membangun image positif ya, bahkan sebaliknya. Jadi menurutnya penolakan terhadap partai Islam bukan pada Islamnya, tetapi penolakan atas pemanfaatan Islam oleh mereka yang terlibat dalam partai politik Islam gitu ya. Jadi banyak oknum parpol yang dalam tanda kutip menjual agama Islam untuk merekrut atau menarik minat suara-suara umat Islam.
Karena kita tahu mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim gitu ya. Jadi kalau perhatikan saja kalau misalnya sudah mulai mendekati pemilu itu biasanya banyak jualan-jualan agama gitu ya dalam rangka untuk menarik minat suara pemilih terbesar di Indonesia, yaitu suara dari mayoritas Muslim. Nah, tingkah laku dan pemanfaatan Islam yang seperti ini menurut beliau justru menjauhkan nilai ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, di sisi lain, menurut Nurholis Madjid, gagasan Islam Yes, Partai Islam No ini menunjukkan bahwa umat Islam tidak patut mendirikan negara Islam dengan menjadikan politik Islam sebagai bendera politiknya. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia ini majemuk ya, plural. Jadi tidak hanya terdiri dari satu agama, tidak hanya terdiri dari satu suku bangsa, tetapi dia dari berbagai macam agama dan dari berbagai suku bangsa, sehingga tidak perlu mendirikan negara Islam. Kemudian pandangan Nurholis Madjid dalam bidang politik, misalnya beliau berpendapat bahwa keharusan untuk menerapkan sistem demokrasi terbuka, yaitu harus ada partisipasi masyarakat untuk menjalankan pemerintahan. Caranya dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Dan ini juga sudah diatur dalam undang-undang ya. Jadi negara menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Kemudian dengan kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapat, maka pemerintahan itu bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan dan apa yang menjadi problematika dari masyarakat yang dipimpin oleh pemerintah. Sehingga pemerintah itu bisa mengetahui aspirasi masyarakatnya dalam pemerintahan. Jadi kalau sudah mendapatkan masukan apa keinginan masyarakatnya, maka pemerintah itu bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada masyarakat ya. Kemudian ada lagi pemikiran Nurholis Madjid dalam bidang pemerintahan. Nah, menurut Nurholis Madjid, sistem pemerintahan yang paling ideal adalah sistem presidensial periodik, di mana seorang pemimpin dipilih oleh masyarakat untuk menjalankan pemerintahan dengan batasan waktu yang diberikan kepada seseorang yang menjalankan pemerintahan gitu. Jadi beliau tidak setuju ada misalnya presiden seumur hidup gitu ya. Jadi harus ada jangka waktu. Nah, ini juga yang diterapkan di negara kita saat ini, misalnya kepemimpinan presiden itu hanya 2 periode gitu. Jadi selanjutnya dipilih yang lain lagi. Nah, sistem pemerintahan ini merupakan kelanjutan dari sistem demokrasi dalam kehidupan berbagai bangsa dan bernegara. Jadi, kalau kita menyimak ringkasan dari pemikiran-pemikiran Nurholis Madjid tadi, sebenarnya semua pemikiran modernisasi Nurholis Madjid ini titik tolaknya adalah konsep tauhid. Jadi pembebasan menurutnya adalah tidak lain pemurnian kepercayaan kepada Tuhan itu sendiri yang merupakan implikasi dari pembebasan tersebut. Seseorang akan menjadi manusia yang lebih terbuka secara kritis, kemudian selalu tanggap terhadap masalah-masalah kebenaran, dan menyikapi berbagai kepalsuan yang ada di masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil mana yang baik untuk diterapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.